Halo semuanya, selamat datang di channel AN Plot. Sekarang kita sudah sampai di chapter ke-16 belajar forex. Pada video ini saya akan membahas cara membaca sinyal arah market secara sederhana. Sehebat apapun strategi yang kalian miliki dalam menganalisis pergerakan market, tentu akan kalah jika kalian mengikuti pergerakan market. Ketika market sedang uptrend, kalian buy, atau downtrend kalian sell. Namun, kalian harus hati-hati terhadap reversal market yang dapat menyebabkan kerugian pada kalian. Lalu, apakah ada cara paling mudah untuk menemukan arah tren pada market? Jawabannya tentu ya, dan pada video ini saya akan membahas cara tersebut. Jadi silakan kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip agar kalian paham teknik ini. Kita ketahui sendiri bahwa pasar selalu bergerak impulsif kemudian koreksi. Impulsif sendiri dapat ditandai dengan candle berwarna hijau, sedangkan koreksi dapat ditandai dengan candle berwarna merah. Kedua area ini membentuk higher high dan higher low. Namun di sini kalian pasti masih banyak yang bingung. Gimana cara menentukan area higher high dan higher low yang benar? Nah, di sini saya akan mengajarkan ke kalian terlebih dahulu cara menggunakan Fibonacci untuk menentukan area higher high dan higher low. Misalnya, di sini sudah diidentifikasi area paling rendah, kemudian market pullback membentuk titik tertinggi, lalu terjadi koreksi. Maka kalian bisa menarik Fibonacci dari arah terendah ke arah paling tinggi di market. Jika area koreksi pada market menyentuh garis Fibonacci 0,38, maka area tersebut dianggap valid sebagai area higher high dan higher low. Namun, jika tidak, maka area tersebut dianggap sebagai market yang sedang dalam kondisi single trend. Begitu pula sebaliknya pada market yang sedang downtrend. Untuk mengidentifikasi valid tidaknya pullback, maka setidaknya pergerakan candle menyentuh satu garis Fibonacci 0,38. Namun jika tidak menyentuh sama sekali, maka itu dianggap sebagai area downtrend. Oke, tentu kalian sudah paham tentang cara tentukan area higher high dan higher low dengan benar. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sinyal reversal yang tepat pada sebuah market. Di sini kita menemukan market yang sedang downtrend. Lalu ketika diuji dengan Fibonacci, candle ini berhasil melewati garis Fibonacci 0,38 dan bahkan garis 0,5, menandakan area ini valid dijadikan sebagai higher high dan higher low. Kemudian, market bergerak downtrend kembali, namun tidak berhasil menembus area higher low sebelumnya. Sehingga, market ini dapat diidentifikasi sedang melakukan koreksi pertanda akan terjadi reversal. Namun, di sini kita tidak langsung masuk, karena bisa jadi area ini merupakan single trend. Maka kita harus menunggu pergerakan market selanjutnya. Dan setelah beberapa saat, pergerakan candle dapat dianggap sedang koreksi karena tidak adanya candle yang memiliki momentum penurunan signifikan. Lalu, di sini kita menemukan market mengalami kenaikan hingga menembus higher high sebelumnya, menandakan potensi pembalikan atau mungkin membentuk uptrend. Namun, untuk mengonfirmasi tren ini, kita perlu melihat terbentuknya higher high dan higher low 2 atau 3 bagian. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya terlihat area koreksi. Kemudian, ketika kita menarik garis Fibonacci, ternyata area koreksi ini valid, dijadikan sebagai higher high dan higher low.
Terlihat juga higher low ini berada satu tingkat di atas area candle terendah sebelumnya, sehingga area ini dapat dianggap sebagai posisi yang tepat untuk entry posisi. Untuk meminimalisir kerugian ketika market bergerak tak beraturan, maka stop loss bisa kalian pasang di area higher low sebelumnya, dan beginilah hasilnya. Dan di sini kita berhasil profit. Namun perlu kalian ketahui bahwa setiap strategi yang kita gunakan di market itu tidak sepenuhnya 100% berhasil. Kadang ada kesalahan sedikit dalam sebuah analisis market. Namun perlu kalian ketahui bahwa strategi yang saya bahas tidak sepenuhnya berhasil. Kadang pula ada pergerakan market yang tidak dapat diidentifikasi sehingga menyebabkan kerugian. Dan mungkin sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.